Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. As-shalatu, bab yang menerangkan salat. As-shalawatul khamsu, utawi pira-pira salat 5 waktu. Adapun salat 5 waktu, salat 5 waktu itu apa? Fardhu ainin, fardhu ain. Ala kulli mukallafin, bagi setiap orang mukallaf, bukan mu'alaf. Ada itu mukallaf, ada mu'alaf. Faman, siapa saja angkara yang ingkar wujubaha, atas kewajiban sholat tersebut, bahwa maka orang tersebut kafirun, disebut orang kafir. Wa yu'maru, dan memerintahkan as-sabiyu, anak kecil, biha, kelawan sholat, terhadap sholat, lisa bu'i sinina, karena umur 7 tahun. Wa yudrobu, dan dipukul, wa yudrobu mabni majhul, dan dipukul alaiha, kepada apa namanya, anak tersebut, bocah tersebut, li ashrin, karena umur 10 tahun. Surutu sihati sholati, adapun syarat-syaratnya sholat. Yang pertama at-thaharatu, suci, minal hadatsaini, dari 2 hadas. Yang kedua thaharatu taubi, sucinya baju, pakaian, wal makani, dan tempat, minan najasati, dari najis macam-macam najis. Yang ketiga satrul aurati, menutup aurat. Yang keempat istiqbal kiblati, menghadap kiblat. Yang kelima dukhulul waktu. Ini kemarin seperti sudah ya, saya ulangi lagi lah biar mantap. Jadi yang namanya ada itu istilah mu'alaf, ada mukallaf. Nek mu'alaf itu orang baru masuk Islam atau hampir masuk Islam, meh bayar masuk Islam, utawa lagi anyar masuk Islam, itu jenenge mu'alaf. Lah nek mukallaf itu siapa? Mukallaf itu kalafa yukalifu, orang yang dipaksa atau apa ya, diperdi bahasa Jawanya itu dipaksa. Siapa itu orang yang dipaksa? Yaitu kita yang sudah balik dan berakal. Dipaksa apa? Mau nggak mau, cocok nggak cocok, senang nggak senang, terima nggak terima. Kalau sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka wajib yang 5 itu: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ya kan, bila mampu. Nah, itu mau nggak mau, senang nggak senang, setiap mukallaf wajib melaksanakan rukun Islam itu. Nah, kewajiban itu bagi mukallaf. Nah, kita mukallaf. Nah, kebalikannya mukallaf itu ada namanya sobi. Sobi itu anak kecil. Anak kecil berarti belum mukallaf, bukan mukallaf, ya, bukan mukallaf. Ada namanya balik. Balik beda lagi. Balik berarti orang yang sudah mimpi basah atau keluar haid karena umur 9 tahun, ya kan, kalau untuk perempuan. Atau maksimal udah 15 tahun, walaupun laki-laki belum mimpi basah. Kalau udah 15 tahun berarti dia sudah balik. Nah, kalau mukallaf balik plus berakal, orang edan, orang gila, orang hilang akal, itu jenenge mukallaf. Orang yang dipaksa atau apa ya, mau nggak mau harus menerima hukum Islam karena sudah angkat Islam, sudah masuk Islam. Ya, kita ini mukallaf. Nah, termasuk perintah terhadap mukallaf itu apa? Kita ini apa perintahnya? Yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, nggak bisa tidak, nggak boleh dikurangin. Nah, umpamanya sholatnya anak ajaran baru 3 waktu, subuh, zuhur, maghrib, namanya itu malah bid'ah itu baru namanya bid'ah buat ajaran baru itu. Atau umpamanya Pak Ade kurang mantap kan, sholat subuh 2 rakaat digawe 4 rakaat main marem, itu malah bid'ah itu baru yang namanya udah ada urusannya sama Rasulullah diganti-ganti, itu baru namanya bid'ah, gitu ya, itu namanya bid'ah. Nah, terus tentang kewajiban sholat 5 waktu ini, itu karena itu wajib, berarti siapa saja yang ingkar
terhadap sholat 5 waktu, dia dihukumi kafir secara hukum. Walaupun umpamanya wong lagi rodok fasik, ya kan, wong rodok fasik ora patek sholat, tapi dia nggak sholatnya dia itu ada hukumnya, ada hukum dosanya besar, ada dosa besarnya sendiri. Tapi kalau dia sholat mamanya, kok malah menghukumi sholat fardu 5 waktu malah dihukumi sunnah atau malah ingkar, itu malah apa? Malah jadi kafir. Jadi merubah, memindah hukum yang sebenarnya wajib itu dipindah pada hukum yang lain, itu malah menjadi kafir. Jadi atau mengingkari satu ayat saja dari Al-Quran, itu juga kafir. Atau menganggap puasa Ramadan nggak wajib, sunnah, itu juga ingkar. Walaupun panjenengan nggak bisa melaksanakan puasa Ramadan karena sakit atau apa ya, tapi jenengan nggak mengingkari puasa Ramadan itu wajib, jenengan nggak kafir. Tapi kalau jenengan puasa tapi malah puasanya Ramadan jenengan anggap sunnah, itu malah jadi kafir. Dibalik-balik. Nah, jadi yang namanya wajib ya selamanya wajib, dan selamanya wajib, hukum yang wajib tidak bisa digeser oleh sunnah. Nah ini kadang kita nyok, atau kadang-kadang kita itu kewalik-walik. Umpama awake dhewe tahajud sewengi suntuk tangi jam 2 tahajud nganti jam subuh, jam 4 meh subuh, 2 jam tahajud itu 200 rakaat, ya kan? Nah, terus wayahe salat subuh mah turu. Iku mah kewalik iku berarti. Mah kewalik. Sunai dipeng-pengke, fardune malah ditinggal atau diabaikan, itu mah kewalik-walik. Lebih baik bisa sholat subuh berjamaah daripada mengutamakan sholat tahajud. Bahkan ning Sahih Muslim tak bulan-bulan ini diterangke. Guru saya juga menerangkan, saya Ahmad Bahadur Salim. Angger sapane wong sholat isya jamaah, sholat subuh jamaah, iku pahalane koyok sholat sewengi suntuk. Makanya para ulama itu jarang sholat tahajud, walaupun sholat tahajud paling cuma 2 rakaat. Selebihnya itu untuk apa? Untuk tafakur, untuk belajar, untuk mikir, untuk golek hukum, untuk istinbat hukum, untuk belajar, untuk musyawarah sama ulama lain. Gunakan di waktunya itu malah untuk hal-hal produktif seperti itu, untuk ngaji, untuk ngajar. Walaupun tahajudnya paling cuma 2 rakaat. Karena itu memang di Sahih Muslim, siapa saja yang sholat isya berjamaah maka seperti orang yang sholat setengah malam suntuk. Siapa saja yang sholat subuh berjamaah, jamaah ya, orang sholat dhewe ya, sholat jamaah subuh maka seperti sholat setengah malam suntuk. Dan siapa saja yang sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, maka ka'anna qiyamul kulliha, seperti sholat seluruh waktu semalam suntuk. Nah kalau gitu udah dapat pahala sholat semalam suntuk, ya digunakan lain untuk ngaji, memperdalam pengetahuan, ma'rifatullah. Dengan tambah pengetahuan kita tambah ma'rifat, kita tambah mengetahui hukum-hukum Allah, hak-hak Allah, sifat-sifat Allah, dan sunnah-sunnah Allah, sunnatullah. Kemudian kita kenal sama Nabi, kebiasaan Nabi, sunnah Nabi, kita kenal berbagai macam hukum syariat. Itu gara-gara kita gunakan waktu untuk produktif, untuk belajar. Nah, makanya kita itu kun aliman au muta'alliman. Orang itu kalau bisa jadilah orang pengajar. Kalau nggak bisa jadi pengajar, orang yang belajar. Kalau nggak bisa jadi orang yang belajar, jadilah orang yang mendengarkan. Kalau nggak bisa jadi orang yang mendengarkan, jadilah orang yang apa? Jadilah orang yang senang sama belajar. Jangan sampai sama seperti orang yang kelima, yaitu orang yang tidak senang kepada siapa saja. Salam.